Halo, mari kita unboxing produk bantuan TIK dari Kemendikbud yang diberikan kepada SMP Muhammadiyah 4 Ngawen dengan merek Zirek. Ini adalah sebuah notebook sama seperti notebook lainnya. Di sini sebelah saya punya notebook dengan OS Windows, sedangkan di sini adalah Zirek dengan OS Chrome, makanya disebut sebagai Chromebook. Sebenarnya bentuknya sama, mari kita buka ya. Bentukannya sama, ukurannya sama, namun di sini memiliki OS ya, ukurannya ya sama kan. Nah, di sini memakai OS Chrome, jadi disebut sebagai Chromebook. Ini adalah chargernya. Ini di sini di dalamnya ada petunjuk penggunaan. Ya, mari kita coba dulu untuk menggunakan Chromebooknya tadi. Nah, inilah bentukan dari Chromebook dengan merek Zirek. Di sini belum ada daya listrik di dalam baterainya ya, jadi belum bisa kita gunakan. Kita harus colokkan dulu ke chargernya. Ini merupakan teknologi baru dari dunia pernetbookan ya, karena di sini Chromebook ini dia hanya bisa dioperasikan dengan catatan kita harus sambung internet begitu. Nah, ini chargernya berbentuk seperti ini pipih. Kita colokkan seperti biasa di tempat ini, di sini di sebelah kanan ya. Kemudian indikatornya bagaimana? Kalau nanti awal-awal biasanya berbentuk merah, berwarna merah di samping sini. Tapi kalau ini sudah saya colokkan, nah ini warnanya seperti ini, putih gitu ya. Nah, berarti dia udah mengisi. Kita tunggu sambil kita ngobrol. Nah, di sini ini tadi kan dia teknologi baru, ya kan? Jadi kita di sini nanti kita gunakan Zirek ini, gunanya adalah untuk pembelajaran di di sekolah untuk anak-anak, yakni untuk pembelajaran daring. Selain itu juga bisa digunakan untuk ANBK, assessment berbasis komputer. Nah, itulah sebabnya pemerintah menyalurkan bantuan ini kepada sekolah-sekolah yang masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti itu. Nah, di sini merupakan challenge bagi Bapak dan Ibu guru dan juga murid-murid pada umumnya untuk menggunakan teknologi semacam ini. Biasanya kita menggunakan ini ya, netbook biasa dengan OS Windows seperti ini saya punya. Kalau ini ketika kita mau menggunakan ya, kita sudah ada daya, ini baterainya sudah ada dayanya ya. Ini kita colokkan, kita pencet aja tombol powernya, nanti baru nyala. Nah, sedangkan untuk Chromebook ini ya, ketika sudah mengisi, sudah ada daya di dalamnya, di dalam baterainya, ketika kita buka seperti ini, nah apa yang akan terjadi? Nah, dia langsung nyala. Nah, itu dia, langsung nyala. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi tidak perlu menunggu lama seperti Windows ya. Dia langsung ketika kita buka dia otomatis nyala, ya kan? Kemudian di sini, nah ini tertulis jaringan tidak tersedia karena memang saya belum ada jaringan di sini di rumah. Nah,
ini ya. Jadi makanya kita harus pakai internet untuk bisa mengoperasikan Chromebook ini. Nah, untuk Windows notebook dengan OS Windows pada umumnya, kita bisa dengan mudah menggunakannya, langsung bisa tertampil ini halaman desktop ya. Kita bisa langsung gunakan fitur-fitur di dalamnya tuh. Sedangkan untuk Chromebook kita harus masuk dengan menggunakan jaringan ya. Yang kedua, kita harus menggunakan akun Belajar ID. Karena di sini Chromebook ini dia bekerja sama dengan Belajar ID, akun Belajar ID. Jadi untuk bisa masuk mengoperasikan dalam Chromebook ini, kita menggunakan akun Belajar ID yang sudah kita dapatkan dari operator masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya belum punya atau mungkin belum aktivasi atau mungkin lupa dengan password atau akun Belajar ID-nya? Nah, gampang sekali, kita bisa gunakan akun email, masing-masing email yang menggunakan Gmail. Harus Gmail ya. Nah, kalau sudah seperti ini nih, saya nggak ada jaringan di sini, jadi saya belum bisa mengoperasikan lebih dalam. Kita compare aja ya, kita bandingkan antara Chromebook dengan netbook atau notebook pada umumnya. Ya, di sini tampilannya agak berbeda nih. Coba dilihat semuanya. Ya, kalau yang Windows itu kan seperti ini, banyak sekali tombol-tombolnya ya kan. Sedangkan di Chromebook ini agak berbeda. Ya, agak berbeda. Di sini tidak ada tombol misalnya kayak gini nih. Ada delete, ada insert, ada print screen, ada pause break dan lain-lain ya. Kemudian ada juga ini tombol Windows-nya. Nah, di sini tidak ada. Coba hanya ada Shift, Control, Auto ya. Ini hanya ini saja. Tuh, sangat ringkas sekali dan ini harus menyesuaikan. Harus ini perlu penyesuaian diri ketika menggunakan Chromebook ini ya. Makanya tadi saya katakan ini adalah teknologi baru. Kita harus belajar ya, sesuatu yang baru itu pasti butuh yang namanya pembiasaan. Maka dari itu kita harus belajar dari nol ya. Kemudian kita biasakan diri kita supaya tahu, oh ini teknologinya sekarang sudah berkembang menjadi sekian, menjadi seperti ini. Kemudian besok lagi mungkin ada teknologi baru lagi. Kita harus bisa mengikuti itu karena kita dituntut untuk menjadi guru abad 21 yang melek teknologi dan juga berwawasan berbasis teknologi, seperti itu. Nah, ini tadi karena saya belum ada jaringan, jadi kita matikan saja ya. Nah, ketika kita sudah terlanjur membuka seperti ini, jangan langsung ditutup ya. Jadi kita harus mematikan dengan cara yang benar supaya barang ini tidak mudah rusak. Matikanlah dengan cara memencet ya, kursornya kita arahkan ke tombol power ya yang ada di sini. Kita pencet, kita klik, kita matikan. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Nah, ketika sudah kita matikan, bisa kita tutup. Begitu. Oke. Besok kita lanjutkan lagi bagaimana fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, good night.